Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, kembali lagi di mata kuliah Desain dan Pengelolaan Jaringan. Ini kita akan membahas mengenai selecting routing protocol for the network, atau bagaimana memilih routing protokol, khususnya routing protokol dinamis untuk jaringan yang kita akan desain. Ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perbedaan antara static dan dynamic routing, kemudian interior dengan exterior routing protocol, distance vector dengan link state, dan hybrid protokol, perbedaannya, kemudian routing protocol matrix, dan routing protocol convergence. Pertama, perbedaan antara static dan dynamic routing. Yang sudah Anda kenal bersama bahwa di dalam mengirimkan paket dari sumber ke tujuan, ketika paket itu sampai di router, maka yang pertama kali akan dilihat adalah keadaan di routing table. Apakah network tersebut ada di routing table atau tidak. Apakah paket dengan tujuan network tertentu itu ada di routing table pada router atau tidak. Nah, keadaan demikian itu ketika paket sampai di router dan tidak menemukan network yang dituju oleh paket, maka kita perlu menambahkan network yang dituju tersebut, baik secara statik atau secara dinamis. Secara statik artinya, atau statis artinya, network administrator itu menambahkan secara manual, secara statis, network yang akan dituju ke dalam routing table pada router. Sedangkan dinamis, network yang didapatkan itu, network baru yang didapatkan itu adalah pertukaran, hasil pertukaran informasi routing table antar router yang terjadi secara dinamis. Nah, kenapa kita menggunakan static routing? Alasannya yang pertama, ketika dynamic routing tidak memungkinkan diterapkan karena update network melalui jalur yang memiliki bandwidth kecil. Misalnya dial up link. Ini tidak memungkinkan untuk kita menerapkan dynamic routing. Karena dynamic routing itu nanti akan mengkonsumsi bandwidth. Sehingga dengan link yang kecil, yang terbatas, dynamic routing tidak disarankan untuk digunakan pada link yang memiliki bandwidth yang kecil. Sehingga digunakanlah static routing. Atau yang kedua, administrator jaringan ingin mengontrol penuh terhadap rute-rute yang digunakan setiap router. Jadi, dia mengetahui topologi secara keseluruhan. Seorang network administrator mengetahui topologi secara keseluruhan, sehingga dia mengatur rute-rute yang akan dilalui oleh paket pada setiap router. Atau yang ketiga, diperlukan backup dari dynamic routing protocol. Nah, dynamic routing digunakan yang pertama untuk menjaga konsistensi informasi routing, di mana pertukaran routing table antar router itu menjaga konsistensi informasi routing. Yang kedua adalah base path, memilih base path atau jalur terbaik menuju network tujuan dari informasi routing yang didapatkan. Yang ketiga adalah memastikan sumber dari informasi routing yang dapat dijangkau. Karena informasi network yang didapatkan oleh router itu didapatkan dari router yang berdekatan atau router tetangga.
Nah, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Static routing, dia tidak memerlukan bandwidth yang banyak. Sedangkan dynamic routing, itu konsisten dalam informasi routing. Ada static routing, ada full control. Namun pada dynamic routing juga ada kelebihannya, yaitu dapat memilih jalur terbaik yang akan dilewati. Kekurangan dari static routing adalah administrator harus mengetahui topologi secara keseluruhan dan memerlukan waktu yang cukup banyak apabila terjadi perubahan pada topologi, sehingga dia harus menambahkan kembali network-network yang baru yang berubah secara statis. Nah, ini tidak terjadi pada dynamic routing, karena dynamic routing itu update informasinya sudah dilakukan oleh routing protokol. Nah, berikutnya adalah interior dan eksterior routing protokol. Ada satu istilah di dalam routing, namanya autonomous system. Ini dikenal sebagai suatu domain, suatu identitas domain, di mana ada sekumpulan router berada di bawah satu garis administrasi, baik itu di jaringan perusahaan maupun pada jaringan ISP, Net Service Provider. Nah, berdasarkan konsep autonomous system tersebut, maka routing protokol terbagi dua. Ada yang disebut dengan interior gateway protokol dan ada exterior gateway protokol. Apa saja jenisnya? Yang merupakan interior gateway protokol ada RIP, Routing Information Protocol, ada Enhanced Internetwork Gateway Routing Protocol, ada Open Source First, dan ada ISIS. Sedangkan yang tipenya adalah eksterior, di mana terjadi pertukaran network antar autonomous system, ini hanya satu, yaitu border gateway. Ini ilustrasi dari IGP dan EGP, ya, interior dan eksterior. Nah, yang bekerja di dalam satu autonomous system ini disebut sebagai interior gateway protocol. Sedangkan jika lintas autonomous system number, maka ini yang digunakan adalah border gateway protocol. Jadi pertukaran network yang hanya terjadi pada satu autonomous system itu masuk ke dalam interior gateway protocol, seperti RIP, OSPF, IGRP, dan sebagainya. Namun ketika sudah berbeda autonomous system, maka ini tidak lagi menggunakan jenis interior gateway protocol, tetapi menggunakan border gateway protocol. Ini jadi pertukaran, kalau di implementasinya adalah ini sudah pertukaran lintas perusahaan telekomunikasi, misalnya antara Telkom dan XL, ya, Telkom dengan Indosat, Indosat dengan XL, dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti membentuk network yang besar, ya, menjadilah dia sebagai internet. Kemudian ada distance vector, link state, dan hybrid. Distance vector ini keputusan routing berdasarkan pada hop. Hop itu adalah jumlah lompatan, ya, yang dilalui oleh paket ketika melewati router. Nah, yang masuk ke dalam ini adalah IGRP, RIP versi 1 dan versi 2. Sedangkan link state adalah setiap router akan menginformasikan tabel rute yang dimilikinya ke router itu sendiri. Router lain yang berada pada network tersebut atau pada area tersebut menggunakan shortest path algorithm yang menggunakan atau mengimplementasikan Dijkstra algorithm. Contohnya adalah Open Shortest Path First, ya, OSPF. Nah, sedangkan yang tipenya adalah hybrid, di mana dia menggabungkan antara fitur pada distance vector dan state protokol, itu adalah routing protokol proprietary-nya Cisco, yaitu EIGRP. Dan ini
dikenal lebih cepat dalam mengumpulkan informasi routing. Ini contoh distance vector. Nah, jumlah hub atau hub count ini digunakan sebagai metrik, sebagai tolak ukurnya, sebagai tolak ukur dalam memilih jalur terbaik. Maksimum jumlah hub yang diizinkan adalah 15. Secara default, update routing, ya, update antar router routing table itu setiap 30 detik. Jika RIP versi 1 menggunakan broadcast, maka RIP versi 2 menggunakan multicast. Nah, bedanya RIP versi 2 mendukung VLSM, sedangkan RIP versi 1 tidak mendukung VLSM. Ini yang jenis distance vector. Yang jenisnya adalah link state vector. Pertama, router akan menggunakan hello packet untuk membangun konektivitas antar router tetangga. Routing protokolnya akan mengirimkan hello packet untuk membangun konektivitas. Jadi ada neighbor relationship-nya. Sekedar say hello ke tetangganya, ke router tetangga. A dengan B, B dengan D, B dengan C. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengirimkan hello packet. Nah, konektivitas tersebut tersimpan dalam neighbor table atau agencies database. Kemudian setiap router mempelajari topologi keseluruhan berdasarkan informasi tabel tersebut, ini neighbor table. Kemudian topologi disimpan dalam link state database LSDB. Nah, router menggunakan LSDB dan SPF algorithm untuk menentukan jalur terbaik menuju network tujuan. Nah, tadi ada metrik, ya, metrik yang digunakan oleh masing-masing routing protokol. Di metrik adalah sebuah nilai yang digunakan routing protokol untuk mengukur jalur menuju network tujuan. Jadi jika RIP versi 1 dan versi 2 menggunakan hub sebagai metriknya, berapa jumlah lompatan yang paling sedikit yang dilalui oleh paket, maka itu akan dipilih sebagai jalur terbaiknya. Nah, RIP itu menggunakan hub sebagai metriknya. Sedangkan EIGRP menggunakan bandwidth dan akumulasi delay sebagai metriknya. Sedangkan OSPF menggunakan akumulasi bandwidth atau lowest cost sebagai metrik. Ini beda-beda antara distance vector, link state, dan yang model hybrid. Nah, di sini ada contoh EIGRP matrix calculation atau kalkulasi EIGRP metrik, mana metriknya adalah bandwidth plus delay. Bandwidth yang dipilih adalah yang terkecil, ya, di antara jalur yang antara jalur sumber ke tujuan dalam kilobits per second. Rumusnya ini. Delay adalah total delay jalur antara sumber ke tujuan dengan rumus ini. Sehingga jika router B menginformasikan network 10.110 ke router A, router B menginformasikan network yang ada di sini diisi oleh sisi router B 110 ke router A, mana router A hanya punya network 10.220, maka metriknya adalah bandwidth plus delay sekitar 2.170.031 dalam ini, ya, dalam kilobit per second. Jika router A menyimpan informasi network 10.110, maka ini perhitungannya. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir dalam mengkalkulasi ini karena routing protokol itu secara otomatis akan mengkalkulasinya sendiri. Sehingga kita sudah menerima dalam jadi karena nanti routing protokol yang menentukan mana walk atau jalur terbaik yang akan dilalui oleh paket. Ketika terjadi perubahan pada topologi jaringan, maka router harus mempelajari lagi sebuah topologi baru. Nah, proses perubahan ini terjadi secara kolaboratif dan independen.
Kolaboratif karena router berbagi informasi perubahan topologi satu sama lain. Kolaboratif. Jadi kerja dari routing dinamis itu terjadi secara kolaboratif antara router satu dengan router yang lain. Independen karena router harus menghitung sendiri perubahan topologi yang terjadi. Nah, sehingga ketika dilakukan komparasi dengan fitur-fitur yang tersedia, kita bisa lihat di sini ada fitur distance vector. Distance vector itu hanya dimiliki oleh RIP, IGRP, dan IGRP. Kemudian link state itu OSPF dan ISIS. Hierarchical topology required itu OSPF dan ISIS. Flat topology support itu sampai di IGRP. Yang mendukung PLSM, yang mendukung PLSM atau classless itu RIP versi 2, IGRP, OSPF, dan ISIS. Sedangkan yang kelas full, RIP versi 1 dan IGRP. Kemudian ada route summarization itu sampai di EIGRP. OSPF dan ISIS tidak melakukan route summarization. Artinya dia tidak mengkalkulasi network atau merangkum network sendiri. Point-to-point support semuanya ada. Multi akses semuanya ada. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang memiliki fitur paling lengkap itu adalah routing protokol dinamis jenis hybrid atau EIGRP. Kita lihat di sini, maka fitur yang paling lengkap itu ada pada EIGRP. Namun EIGRP memiliki kendala, di mana semua router yang kita gunakan haruslah vendor Cisco. Sehingga jika ada satu router yang berbeda vendor, beda merek, karena EIGRP merupakan proprietary Cisco. Sehingga jika kita mau terapkan EIGRP, maka konsekuensinya semua router yang kita gunakan itu harus menggunakan Cisco. Nah, pilihan kedua ketika router yang kita gunakan tidak semuanya adalah Cisco adalah OSPF. OSPF yang bisa kita pilih dalam menerapkan routing protokol dinamis yang memiliki fitur kedua lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Dan pilihan ketiga yang terbaik adalah ISIS, yang terakhir adalah RIP. Jadi penentuan pemilihan routing protokol dinamis yang menempati urutan paling pertama adalah EIGRP, namun dengan konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika tidak routernya Cisco semua, maka pilihan kedua jatuh pada OSPF. Sehingga inilah rangkuman kita tentang bagaimana memilih routing protokol untuk jaringan. Pilihannya adalah pilihan terbaiknya EIGRP, OSPF, ISIS, dan RIP versi 2. Demikian rekan-rekan dari kita hari ini. Semoga Anda dapat memahami dari yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.